Kematian ada tiga: satu waktu, dua tempat, tiga cara. Kita akan mati pada waktunya. Kenapa kita mati? Karena sudah tiba saatnya, syariatnya diperintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Kemudian bisa syariat dunianya, apakah kena virus, apakah ketimpa, apakah tertembak, apakah sakit kanker. Masya Allah, itu adalah jalan kematian, bukan penyebab kematian. Ini tiap hari juga banyak yang mati, lebih banyak dari yang mati kena virus, betul? Itu kan baru 3.000 ya. Sudah berapa minggu tuh? 3 minggu baru 3.000 virus itu mematikan. Nah di jalan aja udah berapa puluh ribu tuh yang mati di jalan. Di rumah sakit yang kena kanker, ada yang makan bakso keselak meninggal. Macam-macam sekali, jutaan tiap hari. Jadi jangan takut mati karena virus. Kalau mau takut tidak husnul khotimah itu. Jadi kembali lagi, apakah virus bisa mematikan orang? Tidak. Kita mati karena saatnya tiba, dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah. Itu mati itu begitu. Bunuh diri pasti mati tidak? Jawab atuh hadirin, jangan bikin jengkel. Saya harus menjaga daya tahan tubuh saya ya. Kalau cepat jengkel bisa turun nih daya tahan tubuh. Jawab. Jadi saya nanya apa? Bunuh diri. Bunuh diri pasti mati tidak? Kalau tidak diizinkan Allah mati, malaikat mau tidak nyabut, siapa yang nyabut? Pernah dengar di Cimahi, di kereta api berbalik, lewat itu kereta, tapi dia tetap hidup karena salah relnya. Diilhamkan saja oleh Allah untuk berbaling di rel yang tidak akan dilewati karena belum waktu. Dan kita juga tidak bisa mati sebelum rezeki kita sampai semuanya. Misal, alhamdulillah, naik pesawat jatuh pesawatnya, tapi kita masih punya jatah minum setengah liter dalam jatah rezeki kita. Yang udah waktunya rezekinya udah habis mati, kita enggak, karena masih ada setengah liter lagi. Merayap ketemu aja mata air, minum setengah liter. Karena semua rezekinya tuntas dulu baru mati. Ini benar hadirin, ini keyakinan kita harus begitu. Makanya musibah yang lebih besar dari virus corona ini adalah lebih takut kepada virus daripada takut ke Allah. Lebih banyak ingat virus daripada ingat Allah. Ini yang bahaya. Padahal tanpa virus juga mati kita ini ya. Halo? Jadi apakah virus bisa membuat kita mati? Kenapa kita mati? Karena sudah waktunya tiba, dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Syariatnya mungkin sakit lewat adanya virus ini. Jelas ya?
Ini penting karena tauhid kita di sini. Lanjut. Katanya batuk harus ke sini. Tapi kalau ke sini jadi mual nanti ya. Lanjutkan. Lalu kenapa Allah menciptakan virus? Tidak boleh bertanya kenapa Allah menciptakan. Yang boleh itu apa hikmahnya Allah menciptakan virus ini. Apakah merugikan bagi orang yang beriman? Jawab, merugikan tidak? Tergantung, ya kan? Masih ingat kenapa orang tidak lulus ujian? Karena soal atau karena jawaban? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Jadi kalau benar menyikapinya, untung dalilnya apa? Hadis sahih, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Jadi mau apapun baik kalau benar menyikapinya. Idza asabahu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa idza asabahu dharra'u sabar. Dan ketika ditimpa kemudaratan kayak begini, dia bersabar, fakana khairul lahu. Itu pun baik baginya. Jadi tenang saja, jangan panik, karena panik tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Jadi strukturnya harus jelas dulu masalahnya. Ini virus ciptaan Allah, ini virus bertasbih kepada Allah, ini virus tidak bisa membawa bahaya tanpa izin Allah, ini virus tidak bisa membuat mati kecuali orang yang ditetapkan mati, sudah waktunya dicabut nyawa dengan perintah Allah. Allah. Itu yang terpenting dari adanya virus ini. Nambah yakin ke Allah, nambah taat ke Allah, nambah berlindung ke Allah. Jadi tidak rugi nih adanya virus ini, kita akan buktikan ya. Tapi ekonomi sekarang jadi susah nih. Allah Maha Kaya. Dari dulu juga saudara susah tetap hidup, ya kan? Ini kan wajah-wajah jangan tersinggung ya. Ini kan wajah-wajah banyak masalah ya. Tapi tetap Allah mencukupi. Ada kerja belum? Udah, ini ada kerja belum deh? Belum. Berapa tahun umur? 18 tahun. Belum kerja. Rezeki ada nggak? Makan terus, minum, berpakaian. Tuh, jadi 18 tahun hidup nggak pakai banyak pikiran, hidup ya. Ada yang sudah sepuh, saya lah yang sepuh ya. Baik rekan-rekan, apa hikmahnya? Kita harus berpikir di sini. Ini lihat sekarang ya, Allah menciptakan virus ini, goncang dunia ini, bukan oleh bom nuklir, bukan oleh peralatan canggih, tidak. Dengan virus saja sebuah negara yang dianggap super kaya, persenjataan super lengkap, teknologi super canggih, sekarang super stres ya. Iya kan? Negara Cina yang dianggap sekarang sedang hebat-hebatnya, tiba-tiba seluruh dunia menutup, tidak boleh masuk ke sana, tidak boleh datang dari sana.
di dalam juga bergejolak, repot sekali, ekonominya turun, dan ternyata tidak hanya di sana, di seluruh dunia juga sekarang kelihatan sekali. Untuk ekonomi dibuat lemah itu cukup virus saja, berapa banyak perusahaan yang bangkrut. Dahsyat sekali hadirin. Kita juga mungkin akan terkena imbasnya besok lusa. Airport sepi, umroh yang tidak pernah terpikir stop sekarang. Masjidil Haram di dalamnya tuh dinetralisir, tidak ada yang tawaf di dalam lingkaran Ka'bah itu. Luar biasa, penerbangan bisa berhenti, luar biasa, hanya dengan menciptakan virus yang gagah perkasa, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, ciut oleh virus. Mau pangkat setinggi apapun takut, mau kekayaan sebanyak apapun takut, benar? Cukup oleh Allah diciptakan virus saja akan ketahuan betapa lemahnya manusia, betapa berkuasanya Allah atas segala-gala yang ada hanya dengan virus corona. Belum lagi mungkin, tapi ini ada yang mungkin tak ada virus corona atau daya hati. Jangan begitu. Ini baru satu merek saja. Nah, saudara-saudaraku sekalian, betul kan? Lalu bagaimana agar kita tidak rugi dengan adanya virus ini? Satu, harus nambah yakin bahwa pelindung, penolong kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, di sini harus hakul yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Duh, saya merasa terancam. Baca surat At-Taubah ayat 51. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah berikan. Dia pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakkallah orang-orang yang beriman. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah maula kami, pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Satu-satunya yang bisa membuat kita sakit adalah kalau Allah menghendaki kita sakit. Bergabung seluruh virus, bergabung seluruh bakteri, bergabung seluruh jin dan manusia, seluruhnya akan mencelakakan kita. Ma asroba min musibatin illa biiznillah. Tidak bisa. Mau ngetes? Mau tes? Silakan saudara lempar pakai tas, kopiah, HP, batu, apapun ke wajah AAD. Tanpa izin Allah penguasa segala-galanya, tidak akan tersentuh badannya. Masih tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki.
syariatnya bagaimana? Hati saudara, pikiran saudara, semuanya dikuasai Allah. Tinggal dibuat saja hatinya tidak mau lempar, tidak ada yang lempar. Nah, ada, saya juga lihat dia mulai pegang. Nah, tapi mungkin dilimpaskan di hatinya oleh Allah. Walat aja. Makanya jangan berlindung kepada siapapun selain kepada penguasa segala-galanya. Siapapun, apapun yang mengancam kita pasti makhluk milik Allah, pasti dalam kekuasaan Allah, pasti tidak membahayakan tanpa izin Allah. Yakin? Yakin? Jadi yang bisa membuat kita sakit siapa? Dengan izin siapa? Pilihan virus, pilihan Allah. Jawab. Apakah virus bisa memilih sasarannya? Tidak, dia tidak ngerti apa-apa selain bertugas saja. Dua. Yang kedua, bagaimana supaya kita dilindungi Allah? Lakukan apa yang Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang tobat. Jauh lebih bahaya dosa dibanding virus. Dosa itu sudah pasti membahayakan kita kalau tidak diampuni Allah. Orang yang tidak tobat, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Justru manusia zalim itu adalah yang tidak tobat. Kita ini tidak terancam oleh siapapun apapun selain oleh dosa kita sendiri. Kenapa ada yang berjihad sampai mati di medan perang, tapi di akhirat dia tidak bisa ke surga, padahal di dunia dianggap mati syahid? Karena Allah tahu niatnya adalah ingin disebut pemberani. Matinya iya, teriakannya sepertinya membela agama, tapi Allah tahu isi hati. Rusaknya amalnya bukan oleh siapa-siapa, melainkan oleh dirinya sendiri. Kenapa ada ulama yang tidak ke surga padahal ilmunya banyak, dakwahnya hebat, didengar banyak orang? Karena Allah tahu hatinya ingin dipuji oleh makhluk daripada ingin diridhoi Allah. Hancurnya kita oleh diri kita sendiri. Makanya mumpung ada ancaman ini, gunakan untuk taubat sungguh-sungguh. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Karunia apapun yang datang padamu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Keburukan yang menimpa datang dari dirimu sendiri. Makanya punya dosa tidak ini, tenang-tenang aja Jawab gini ya, mumpung pertanyaannya sederhana, kalau pertanyaannya coba tafsirkan surat An-Nisa, diam. Saya juga ikut diam. Punya dosa tidak? Harus ikhlas jawabnya, jadi jangan emosional gitu. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfar sehari. Juragan berapa kali?
Kenapa nunduk? Saking jarang, dosa nambah terus tiap waktu, istighfar sangat jarang. Itu ancaman kita. Makanya mumpung ada isu virus ini, pilih mending virus, mending tobat. Jangan-jangan virus di sebelah saya, apa kamu menghina? Itu salah. Sudahlah, virus di mana-mana juga ada. Tidak bahaya kalau Allah tidak mengizinkan. Istighfar, setuju? Saya baca Imam Ibnu Taimiyah pada waktu ada persoalan yang sulit, beliau juga istighfar kurang lebih 1000 kali. Kita istighfar kalau jengkel, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh gitu, tidak sesuai contoh Rasulullah, itu memodifikasi emosi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, ingat maksiat mata, astagfirullahaladzim. Nikmati hadirin, maksudnya bukan menikmati dosanya ya, tobatnya itu singkat. Akui Allah tahu tidak kita lagi mikirin dosa kita. Allah tahu kita sedang sedih, nyesal memikirkan dosa. Allah mendengar tidak kita waktu istighfar. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan seperti ini, Allah tahu isi hati. Makanya dengar virus, astagfirullah, ingat dosa, ingat aib. Itu berkah yang kedua dengan adanya virus ini. Yang pertama nambah yakin kepada Allah, yang kedua nambah tobat sehingga dosa kita diampuni. 3, ini penangkal virus nih rada kurang, WHO tidak menjelaskan ini ya. Harusnya kalau bisa Pak Jokowi menjelaskan ini atau Menkes ya. Wahai masyarakat Indonesia, tobat. Habis kan? Tapi mungkin bagi-bagi tugas saya yang bagian ini. Yang ketiga, jauhi maksiat. Karena maksiat itu sebetulnya yang bisa mengandung, yang bisa mengundang, bukan mengandung, mengundang musibah. Allah lihat tidak kita lagi maksiat? Jawab. Allah lihat tidak yang lagi pacaran, yang lagi mesum, yang lagi ngeres, yang lagi buka-buka HP tayangan jelek porno? Allah lihat? Awas ya. Aduh celaka ah. Saya kesini ngebonceng pacar saya, gimana nih? Putuskan. Nah, baru jadiannya tadi pagi, mumpung masih anget putus. Nanti kalau putus jodoh saya mana? Ya nggak tahu, makanya nanya ke saya. Yang ngatur jodoh tuh Allah. Walaupun cinta mati-matian, walaupun dia telah memberikan segala-galanya bagimu, kalau ditakdirkan tidak jodoh, tidak akan pernah jodoh. Jadi gimana nih ini jadi serem begini nih pengajian. Tadi mau bahagia, ya sok aja. Kalau mau maksiat, asal tahu aja, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, bersamamu dimanapun kau berada.
pengetahuannya, ilmunya, kekuasaannya bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah. Berhenti maksiat atau virus. Cilaka ya, salah nih pengajian di sini. Jadi tertekan begini ya. Jangan banyak omong yang tidak manfaat. Allah dengar nih. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, apalagi nimbun barang supaya harga naik, dia dapat untung dari jualan masker yang dia timbun. Allah lihat. Siap-siap, licik, siap-siap. Allah tahu siapapun yang berbuat maksiat, mencari keuntungan di atas penderitaan orang, Allah tahu. Jangan sombong, petantang petenteng virus loh, nggak bisa apa-apa. Jangan so hebat, jangan so berkuasa, jangan so kaya, jangan so berpangkat. Kalau Allah mau rontok seketika, benar? Ini saatnya kita tawadhu, kecuali minat sama itu corona ya. Itu teh jangan atau betina sih virusnya? Hah? Nggak ya, nggak ada itunya ya? Nggak ada itunya maksudnya. Berarti nggak ada jenisnya. Kan kalau nyamuk demam berdarah, akhwat, bukan akhwat, betina. Aedes aegypti kan betina. Kalau virus, enggak ya? Nah, itu cuma satu sel. Maaf ya, saya bukan ahlinya. Jangan maksiat. Pokoknya ingat aja kalau di maksiat, Allah melihat. Ampuni Allah, nggak jadi. Maling juga, ya. Itu kan ada di Cina yang mau memperkosa, yang mau diperkosanya, saya ini kena virus, tuh. Itu aja komunis nggak jadi, tuh hadirin. Padahal mudah bagi Allah mendatangkan ujian bagi kita. Hikmah yang ketiga, berhenti maksiat. Rokok berhentilah ya, karena siapa tahu memproduksi rokok itu dikemut dulu oleh. Aduh, enaknya saya ngajak orang berhenti maksiat. Yang suka suap menyuap, siapa tahu itunya di kertas virusnya ya. Hati-hati, saya juga memegang wajah susah. Lanjut, berhentilah maksiat dengan niat supaya Allah suka kepada kita. 4, tingkatkan taat. Apa sih amalan yang paling top, yang paling mengangkat derajat, paling mensucikan, yang lebih baik daripada sedekah emas dan perak, yang lebih baik dari bertempur di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah? Misal kalau ada peperangan, adakah yang lebih hebat amalannya? Ada, yaitu zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku. Allah berfirman, aku ingat padamu. Artinya sepanjang kita berzikir, baik pikiran, lisan, hati, tubuh kita ingat patuh ke Allah,
pada saat itu pula Allah mengingat kita secara spesial. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan. Kita tidak ingat ke Allah, Allah tetap ingat ke kita karena kita ciptaannya, diurus olehnya. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Dalam sebuah hadis qudsi disebut, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, perintah Allah, maka Allah menjagamu. Ayo, nggak usah banyak nyebut corona. Kalaupun nyebut corona, harus nyebut penciptanya lebih banyak lagi. Gimana virus corona? Virus corona adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa orang kena tanpa izin Allah. Tidak ada orang mati kecuali ditetapkan kematiannya oleh Allah. Kita harus berlindung kepada Allah, patuh kepada Allah. Sekali keluar nama corona, nama Allah yang lebih banyak kita sebut. Tapi bagaimana nih ekonomi jadi rusak? Allah pembagi rezeki. Semua orang sudah diciptakan dengan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Kita diciptakan oleh Allah dengan rezekinya. Allah yang membagi, Allah yang menahan, Allah juga yang mengambil, dan semuanya baik kalau disikapi dengan benar oleh orang yang beriman. Allah tidak pernah mengecewakan. Wah gawat nih, sekarang di mana-mana ada virus. Allah mengetahui di mana virus itu berada. Tidak menyentuh kita tanpa izin. Allah. Gitu hadirin. Si itu cakep ya, belum tentu diizinkan oleh Allah menjadi jodohnya. Walaupun kau mencintai, oh Allah Akbar, istighfar. Ini serius hadirin. Adakah yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah? Jawab. Bu, Ibu, jangan terlalu cinta kepada suami. Selalu diingatkan. Sama lelaki juga. Jangan terlalu cinta kepada istri. Cinta boleh, tapi kalau mengalahkan posisi Allah di hati kita karena terdominasi oleh makhluk, itu dosa. Ingat istri sebentar, ingat Allah yang banyak. Istri saya ciptaan Allah, dijodohkan oleh Allah. Allah yang memberikan kelebihan dan kekurangan padanya. Kelebihannya disyukuri, Allah akan senang. Kekurangannya saya bersabar, Allah akan ridho. Allah lagi. Suami saya kemana? Suami saudara ciptaan Allah, milik Allah, digenggam lahir batinnya oleh Allah. Tidak usah centil. Ingin dicintai suami, lebih baik pengen dicintai Allah. Suami cinta kebangetan malah nyusahin. Tapi kalau Allah cinta, untung dunia akhirat. Mengerti Bu? Mengerti tidak Pak? Jangan terlalu cinta kepada suami karena ada yang belum punya suami. Suami siapa kalau kita yang dicintai? Ya, hati-hati. Jelas? Zikrullah. Zikrullah yang paling lengkap apa? Apa hadirin? Halo? Apa zikrullah yang paling komplit? Sholat. Zikrullah dalam keadaan suci, sholat. Zikrullah ngadep kiblat, sholat. Ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada dalam sholat. Ada al-fatihah, ada al-Quran dalam sholat. Ada ruku, tasbih, sambil sujud, itu sholat. Ada syahadat, ada salam, ada sholawat, itu dalam sholat. Dan ada doa terkumplit. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampuni saya ya Allah, limpahi dengan kasih sayang untuk saya ya Allah. Angkat derajat saya,
cegah dari perbuatan yang membuat saya hina. Wah, cukupi saya ya Allah, berikan saya rezeki yang halal berkah, tuntun pikiran, tindakan, lisan, keputusan, beri hidayah ya Allah. Sehatkan lahir batin saya, sehat yang membuat saya semakin taat, afiat, dan bersihkan, hapuskan tanpa jejak semua dosa-dosa saya ada dalam sholat. Makanya ayo, kalau dengar virus corona, ingat Allah, ingat sholat. Semangat. Lelaki masjid, siap. Lelaki Islam apa cirinya? Sholat Jumat. Lelaki beriman apa cirinya? Sholat jamaah di masjid. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuhnya di mana dia. Lelaki solehah apa cirinya? Jawab. Jelas neng? Ke masjid. Bapak, adik-adik, jogging 2 km kuat ke masjid, 20 meter pengen digotong tetangga. Ada ke masjid pengen di depan imam, itu sholat jenazah. Teman-teman, minimal 40 rakaat ya. 17 fardu, 10 atau 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ulangi. Qobla, bicara semuanya. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan hilang itu, kecuali kalau minati itu plus 11 tahajud. Oh, saya tahajud nggak kuat 11, 2 kalau gitu. Habis 2 istirahat, kemudian 2 lagi, lalu tambah 2, kemudian 2, tutup aja litir lah. Soalnya nanti jadi 11 sendiri. 2 aja dulu, ya. Udah itu tambah 2, kemudian 2, lalu 2 plus litir dulu, ya. Masa nggak kuat 2 rakaat? 2 rakaat ada 4 kali, ya. Mau selamat tidak? Kalau ada teman saya begini, saudara mau ketemu nggak dengan teman saya? AA, kasih tahu dong sama jamaahnya. Kalau mereka ada kesulitan, bilang aja sama saya. Nggak punya kerjaan, saya kasih kerjaan. Terutama yang punya utang ya, berapapun utangnya bilang aja, saya bayarin semuanya. Nanti malah ditambah lagi bonus. Terus yang mau nikah, nggak punya calonnya, bilang kasih tahu, saya cariin deh calonnya. Lalu pernikahannya saya atur, termasuk mahar dan untuk resepsi serta kontrakan atau sekaligus aja apartemen dengan ya, furniturnya dan motor, mobil lah ya. Dan yang mau haji, umroh, udah bilang aja, nanti saya ongkosin, lalu dengan keluarganya semua. Yang sakit-sakit juga bilang aja, nanti saya akan bantu diobatin oleh yang ahli. Pokoknya perlu apa aja pernah bilang, dan nggak ribet, nggak ada jaminan apa. Mau nggak dipertemukan dengan yang begitu? Mau tidak? Kalau ada teman saya ngomong itu, mau tidak? Tapi pertemuannya sekitar jam 3 pagi. Nggak apa-apa? Mau tidak? Mau. Ketemu dengan orang aja jam 3 pagi mau? Kenapa minta ke Allah jam 3 pagi malah pulas? Tahajud hari ini. Tahajud atuh, virus mah diem, tak ahli tahajud mah. Kalau Allah tidak izinkan, demi Allah nggak kena, nggak bahaya. Kalau kudu dari sini nih virus, nggak akan bahaya.
kalau Allah tidak izin. Tahajud, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan ditelat-telat sholatnya. Makan telat jadi masalah, tidur telat jadi masalah, ke kantor telat jadi masalah. Jadi masalah tidak. Ke sekolah telat jadi masalah. Sumber masalah sholatnya telat terus, karena amalan yang disukai Allah as-sholatu ala waqtiha. Ayo kawan-kawan datang ke masjid lebih awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagusnya dengar azan itu di masjid. Berangkat lebih awal. Allah tahu, oh ini serius. Jaga wudhu yang baik dan usahakan wudhu itu jangan waktu mau sholat saja. Seperti Bilal itu kan, terompahnya sudah terdengar di surga, syariatnya adalah jaga wudhu. Para ulama itu jaga wudhu. Aduh saya ini beser. Bagus, jadi sering wudhunya. Kalau orang jaga wudhu itu Pak, beda loh hidupnya. Wajahnya lebih bercahaya, apalagi kalau menjelang tidur wudhu. Oh, itu ditemani malaikat itu tidurnya. Bangun bisa mustajab doanya. Pernah dengar di viral yang itu tentang lelaki yang biasa jaga wudhu sampai dia tidak bisa berbuat maksiat? Ini tambahannya, saya ini baca kisah nyata. Jadi ada dari kecil dibiasakan jaga wudhu, menjelang tidur wudhu. Dia tidak tidur sebelum wudhu sampai dia remaja, sampai dia jadi pengusaha. Itu daya setan. Ada wanita yang suka, dia juga suka, padahal dia udah berkeluarga nih. Akhirnya ngajak pertemuan di hotel, nyewa kamar di hotel. Waduh, sedang dimabuk asmara. Kata perempuannya, tunggu ya Kang, saya beres-beres dulu. Lalu bilang lelakinya, tunggu ya Dek, saya juga bersih-bersih dulu. Masuk ke kamar mandi, mau berbuat mesum nih, standar. Habis mandi dijaga wudhu ya, langsung kaget. Loh, saya ini mau zina pakai wudhu dulu. Ya Allah, itu tobat tuh di kamar mandi. Ya Allah, langsung diingatkan, kamu sudah beristri, kamu akan berzina dalam keadaan mensucikan diri. Itu keluar dari kamar mandi, katanya dia langsung ambil pergi. Tidak, saya pergi. Kenapa marah? Tidak, barokah wudhu. Oh, kalau gitu saya nggak akan jaga wudhu nih, bisa nggak berhasil. Dasar ngeres hadirin. Siap jaga wudhu hadirin? Serius nih, rasakan bedanya. Lebih mudah zikirnya dengan menjaga wudhu. Mau salaman lawan jenis, maaf punya wudhu. Bagaimana kalau bersalaman dengan yang sejenis? Maaf, jaga wudhu. Kita kan sejenis, nggak apa-apa wudhu. Insya Allah lebih aman dengan terpelihara kesucian. Setuju? Apalagi nih doa hadirin. Barang siapa yang keluar dari rumah dan berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya tiga hal: hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Nah, itu doanya. Sahihnya ini. Oleh karena itu, kalau keluar dari rumah, Bismillah, dengan nama ya Allah. Tawakal itu, saya bertawakal kepada Engkau, berlindung menyerahkan diri kepadamu. La haula, tiada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Akan ditunjuki oleh Allah apa yang terbaik untuk kita,
akan dicukupi keperluan lahir batin kita dan akan dijaga dari apapun yang membahayakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru, dengan namamu ya Allah tidak bisa memberikan mudarat, ma'asmihi syai'un fil ard, sesuatu di bumi, wala fis sama'i, sesuatu yang ada di langit, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu pun doanya. Banyak doa. Doa bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Ayo, siap nih hadirin? Nah, nggak usah takut oleh virus itu. Yang nggak bahaya. Takutlah kalau tidak dilindungi Allah. Terakhir, tebar manfaat. Ayo, sedekah. Jangan pelit. Mending pelit, tapi dapat virus mending dermawan. Nanti kita lihat nih ya, entering waktu lewat. Peminat virus dengan yang dilindungi Allah kelihatan. Awas. Pas cabut ternyata 2 lembar 1000-an dengan 100 ribuan. Ingat cerita itu? Banyakan mikir, yang mana nih? Tadinya dia lipat yang 100.000, dimasukkan aja ke saku. Yang 1000 masuk ke sini nih. Baru juga masuk dari belakang ada yang nepuk kakek-kakek. Kenapa kek? Masih uang 100.000. Hebat sih kakek, nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000. Hebat nih, masukin lagi. Udah gitu ditepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Mau kayak gitu? Ayo dengar virus corona, bawaannya mau sedekah. Sedekah. Jangan ragu-ragu. Tadi siang saya ceramah ini di Masjid Asyari. Keluar dari masjid, ada ladang amal sedekah. Ini masjid, kubahnya belum selesai. Ini tagihannya. Senjata makan Tuhan hari ini. Baru juga ceramah jangan hitung-hitungan. Ngitung di jalan ada. Jual motor ini. Jangan ragu-ragu, uangnya juga milik Allah. Benar? Kalau ingin tertolak dari bala, sedekahnya nendang. Jangan pelit. Saya ini boro-boro buat sedekah pengajian aja. Saya dibonceng orang. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu sedekah. Mulai saat ini wajah banyak senyum, niatnya sedekah. Tidak usah lihat ini. Kenapa kamu senyum lagi sedekah? Sedekah. Ada sampah, umur sedekah. Ada yang parkir susah, tolong bantuin. Kita lagi duduk di bis, ada ibu-ibu hamil, cepat berdiri, itu sedekah. Nah, duduk bu. Kenapa adek baik benar corona? Sedekah. Pokoknya nolong berbuat baik. Masya Allah. Gara-gara ada isu corona, keyakinan makin kuat. Gara-gara ada isu corona, kita makin banyak tobat. Gara-gara ada isu corona, kita menjauhi maksiat. Gara-gara ada isu corona, kita makin taat. Gara-gara ada isu corona, kita makin banyak memberi manfaat. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Nah, sesudah itu baru sempurnakan syariat sesuai sunnatullah. Yang sering cuci tangan, tidak menyentuh wajah, jaga diri, itu sempurnakan juga. Namun yang paling penting bab keyakinan kepada Allah ini dan ketaatan kepada Allah yang akan mengubah kita menjadi orang yang ahli takwa berkah dari adanya berita virus corona ini. Kita ditakdirkan sakit, nauzubillah, kalaupun nanti ada yang kena, terima saja, pasti baik kok. Bagaimana kalau kita mati? Insya Allah kalau dalam kebaikan bisa jadi syahid. Walaupun tubuh kita diurus seperti jenazah biasa, tapi di akhirat boleh jadi kita menjadi syuhada.
karena orang yang kena wabah ataupun dalam keadaan iman bisa disebut syahid akhirat. Tidak ada ruginya bagi orang yang beriman. Jelas hadirin, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Sudah, sekarang tinggal ujian ya. Siap sedekah? Nggak usah komentar hadirin. Baik, ada tanya jawab kan? Tunggu dulu. Lalu juga saya mau mengingatkan, jangan mempersulit orang lain. Kalau mau bertanya, bertanyalah yang tidak membuat sulit ya. Silakan bagi yang bersedekah, semoga Allah melipat gandakan rezekinya dengan sedekah. Silakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah semoga panjang umur